kasih itu baik. 1 Korintus 13 kita tahu bicara tentang kasih. Ayat 4 bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya suka dalam bahasa terjemahan NIV ditulis gini, love is passion, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Saya coba-coba search gitu dalam terjemahan lain dalam bahasa Indonesia. Saya tertarik dengan versi KSKK. Saya sampai bingung apa sih KSKK. Saya search gitu di Google. Ternyata itu terjemahan dari Kitab Suci Komunitas Kristiani versi Katolik. Dikatakan gini, kasih itu sabar, baik hati, tidak iri hati. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak berlaku kasar dan tidak mencari keuntungan sendiri. Yang percaya katakan amin. Saudara, love is kind. Waktu saya siapin khotbah ini minggu stressful. Karena ada 2 ibadah besar ya, hari Kamis dan Minggu. Sedangkan saya pernah cerita kalau saya tuh nyiapin khotbah kayak orang mau ujian. Saya butuh waktu. Jadi saya butuh tuh dari Senin Selasa pagi saya udah siapin. Nah karena ada Kamis, jadi waktu saya tinggal Jumat Sabtu. Sementara padat sekali kegiatan gitu, pelayanan. Harus konseling, doain orang dan sebagainya. Nah, saya stres banget. Saya bilang, Tuhan, aku harus khotbah apa ini? Khotbahnya harus 2 lagi. Yang tadi pagi beda ya, bisa dengerin online nanti malam. Terus saya ketik-ketik di iPad, saya tulis love is kind. Terus saya tulis tentang kasih. Saya percaya Roh Kudus bekerja lewat jari-jari saya. Amin. Lalu saya telepon anak saya karena tiap malam kami doa sama-sama lewat video call, WhatsApp call. Kemudian saya bilang, Chloe, Mami bingung mau khotbah apa. Mami stress, saya bilang gitu. I don't know what to preach anymore. Terus dia bilang gini, ya Mama udah khotbah begitu banyak, dia bilang. Mama mau khotbah apa lagi ya, dia bilang gitu. And then suddenly dia nulis ini, dia WA ke saya. From what I've seen and heard throughout my life, I feel like Christians think of themselves as better than everyone else. Maksudnya people who are not Christian. Jadi kurang lebih saya lihat orang Kristen suka merasa dirinya lebih baik daripada orang yang bukan Kristen. They look down on people who are considered sinners. Mereka memandang rendah orang-orang yang mereka anggap orang-orang berdosa, and often forgetting that they are sinners as well. Mereka memandang rendah orang-orang yang mereka anggap orang berdosa, tapi mereka lupa bahwa mereka sendiri orang berdosa. Terus dia bilang gini, being a good Christian, which essentially means going to church every week and worshiping, praying every day, reading the Bible every day, this don't make you better than non-Christians because there are way more aspects in life that you should look into. For example, how you treat people. Jadi kalau orang berpikir menjadi Kristen yang baik adalah gini, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Hey, enggak itu doang, dia bilang. Ada hal-hal yang lain yang kamu perlu lihat. Contoh, dia bilang gini, bagaimana kamu memperlakukan orang, dia bilang. Bagaimana kamu berpikir tentang orang lain di tempat tersembunyi. Kadang kan yang kita pikirin tentang orang kan orang nggak tahu ya, bener nggak? Nah, saya langsung baca dalam bahasa Indonesia aja biar Anda ngerti ya, saya terjemahin langsung. Tuhan menyuruh kita manusia untuk pergi dan mencintai dan mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Saya langsung tulis ayatnya di situ ya, Yohanes 15 ayat 12. Ini yang dia maksud. Inilah perintahku, yaitu supaya, baca sama-sama, kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dia bilang Tuhan suruh kita keluar dan mengasihi orang seperti Tuhan juga mengasihi kita. Tapi saya pikir dia bilang sebagai orang Kristen susah juga loh gitu. Nah, kita sering lihat orang Kristen itu maksudnya menghakimi orang berdosa. Setiap waktu, all the time dia bilang. Berpikir bahwa mereka tuh lebih baik daripada orang-orang berdosa di luar sana intinya. Contohnya, orang Kristen suka berpikir negatif tentang agama lain. Misalnya ateis, orang yang tidak percaya Tuhan.
mendiskriminasi, membenci, gay people katanya. Orang Kristen nggak suka orang gay ya, LGBT community, orang-orang LGBT, dan bahkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka dan orang-orang yang berbeda cara hidup, orang Kristen nggak suka sama mereka. Gitu, dia bilang. Dalam hal ini, dia bilang gini, kita nggak harus sepakat dengan mereka, atau mungkin kita nggak harus mengasihi mereka, tapi untuk berpikir buruk, membicarakan hal-hal yang buruk tentang mereka, meskipun kita juga tahu kita sendiri orang berdosa, kita juga nggak sempurna, dia bilang, sebenarnya itu menunjukkan ego kita dan kita ini orang-orang hipokrit, yang artinya munafik. Saya tahu bahwa setiap orang itu punya sisi buruk. Semua orang pasti punya sedikit kemunafikan dalam hidup mereka. Entah mereka sadar atau tidak, dia bilang. Apalagi dia bilang, kita ini besarnya di lingkungan Kristen. Dia bilang orang yang besar di lingkungan Kristen itu kebanyakan menjadi munafik. Saya sudahi, ini WA anak saya yang menurut saya sangat luar biasa dan saya pengen bacakan. Ini lahir dari pemikiran dan observasi seorang anak muda, remaja yang hidup di tengah-tengah orang Kristen yang papa mamanya pendeta. Dan luar biasa, yang dia katakan ini benar. Kita seringkali munafik. Kita nggak suka orang berdosa. Kita ngomongin mereka, kita hakimi mereka. Apalagi orang-orang yang tadi dia bilang, orang-orang LGBT, kita nggak suka. Orang-orang yang berbeda pandangan sama kita nggak suka. Orang yang beda cara hidup, kita nggak suka. Kita mungkin nggak sependapat sama mereka, tapi kata Chloe, nggak harusnya kita membenci mereka, intinya gitu. Saya ingin cerita, di Sydney, habis khotbah di sebuah gereja, saya diajak makan oleh seorang anak muda pengerja dari gereja itu. Dia bilang sama saya gini, ini cowok ganteng, gagah, single. Dia bilang gini, Ci, aku pengen cerita. Aku gak bisa naksir cewek. Aku gak bisa suka sama cewek. Aku gay. Anak ini melayani Tuhan, aktivis gereja. Dia single loh ya. Tapi dia tahu something wrong with him. Dia gay. Lalu apa yang saya katakan? Saya bilang gini. Saya tepuk dia, saya bilang, hey, kamu cinta Tuhan gak? Do you love God? Dia bilang yes. Do you fear God? Kamu takut Tuhan gak? Dia bilang yes. Kamu mau gak hidup benar? Dia bilang mau. Kamu gak usah nikah. You don't have to get married. Setiap kita ini punya salib yang harus kita pikul. Kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa jatuh cinta dengan lawan jenis dan kita tahu dengan sesama jenis adalah dosa, berarti kita gak usah nikah. Daripada jatuh dalam dosa. Hidup ini gak selalu tentang seks kok. Ada cara-cara lain untuk mengatasi itu. Anda pasti ngerti maksud saya. Daripada hidup dalam dosa, karena hidup di dunia cuma sementara. Mudah gak Ciheni? Gak mudah. Tapi anak ini dengan nangis, dia bilang, iya Ci, aku mau. Saya bilang gini, one day, suatu hari, kalau Tuhan memberikan anugerahnya dalam hidup kamu, kamu jatuh cinta sama seorang perempuan, menikahlah. Tapi kalau kamu gak bisa menemukan satupun perempuan yang bisa kamu cintai, nggak usah menikah. Daripada kamu hidup dalam dosa. Kamu siap? Dia bilang, aku siap. Yesus berkata, barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Saya tinggalkan dia dengan pesan itu. Tentu saya doakan, saya hak dia, saya kuatkan dia. Anda tahu, tidak mudah bagi seseorang untuk terbuka tentang sisi buruknya.
tidak mudah loh untuk kasih tahu, hey, I'm a gay. It's not that simple. Bu Heni, apa penyebab LGBT? Kita lagi nggak seminar LGBT. It's none of your business anyway. Bukan hidup Anda, itu hidup mereka. Kita itu nggak perlu nunjuk-nunjuk orang. Seperti kata Chloe, kalau kita sadar, lu juga orang berdosa, lu juga nggak sempurna, kamu juga punya sisi munafik. Saya buktikan, kita punya sisi munafik. Bukankah kita di rumah tidak sebaik kita di gereja? Bukankah kita di rumah tidak sesabar kita di gereja? Saya udah pernah khotbah kan? Waktu orang ganggu saya langsung bingung. Mau gua apain nih orang? Tapi karena, hey, ini gereja, langsung pasang topeng kita. Kalau itu terjadi di luar gereja kira-kira? Di gereja kita bisa sabar. Ada yang keluar dari parkiran, jemaat nabrak mobil pendeta. Itu udah marah ke ubun-ubun. Keluar dari mobil, ingat ini jemaat, langsung. Oh, lecet sedikit, gak apa-apa. Gue mau tanya, kalau di luar gereja ada yang mepetin kita, bumper kita lecet, bisa nggak kita? Bisa nggak? Every one of us, we have a little bit of hypocrisy. Kita semua punya sisi munafik lagi. Bener nggak? Gue yakin, gue juga nggak secakep ini kalau di rumah. Cepol, Bo. No makeup, no bayangan. Pak Jojo juga nggak semanis ini kalau nggak ada orang. Lu kira apa? We are all the same. Yang setuju kok nggak bilang amin sih? Jadi kalau kita sadar kita juga punya sisi munafik, kita nggak lebih benar dari orang lain. You know, the world is not kind. Dunia tuh nggak baik, kejam. Kita bentar-bentar lihat di detik.com orang dimutilasi, bener nggak? Orang dibakar, ada-ada aja, tau nggak sih? Kenapa berita itu nggak ada yang baik? Nggak pernah tuh saya lihat berita sesuatu kebaikan gitu. Jarang ada, tapi jarang. The world is not kind. That's why Christians must be kind. Karena dunia nggak baik, orang Kristen harus baik. Are you kind? Apakah Anda orang baik? Coba tanya kanan kirimu. Istri tanya suami, are you kind? Are you kind? Suami saya orang baik. Semua orang punya kelemahan, amen. Despite of kelemahan kita, kita semua orang baik. Apakah Anda tipe golongan orang Kristen yang A, baik sama orang yang baik sama Anda, atau baik sama orang yang tidak baik sama Anda? Jawabannya A atau B? A. Ada amin? Loh, saya ulangi ya. Mungkin tadi masih bobo-bobo. Nih ya, saya udah ngomong keras gini, awas ada yang bobo ya. Anda tipe orang Kristen yang A, baik sama orang yang baik sama Anda, atau B, baik sama orang yang tidak baik sama Anda? A atau B? Cuma satu yang B loh. Luar biasa. Oke. Anda tipe orang Kristen yang A, mengasihi orang yang mengasihi Anda, atau B, mengasihi orang yang tidak mengasihi Anda? Yang bener loh bro. Lukas 6 ayat 32. Baca sama-sama. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kita lompat ke ayat 35.
Tetapi, katakan saya, kasihilah musuhku dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahku akan besar dan aku akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Berat gak guys? But love is kind. Ayat 36-nya keren banget. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Dalam The Message Bible dikatakan, Our Father is kind, you be kind. Our Father is kind, you be kind. Our Father is kind, me be kind. Sama-sama bilang, Our Father is kind, I have to be kind. Kita harus jadi baik karena Bapa kita baik. Injil Kerajaan Allah bicara soal pertobatan dan pengampunan. Dalam Lukas 24 ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Nah, sebenarnya apa sih berita tentang Kerajaan Allah yang isinya pertobatan pengampunan? Bahwa gini, Yesus mengampuni mereka, bahwa Yesus mengasihi mereka dan mau mereka bertobat dan diselamatkan. Kita harus ngerti cara pandang Tuhan. Waktu kita benci sama orang yang jahat sama kita, kita kesal sama orang-orang yang nipu kita, kita harus ngerti cara pandang Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mau mereka bertobat, Tuhan mau mereka dipulihkan, Tuhan mau mereka diselamatkan. Kita hidup di dunia yang bisa dibilang mungkin lebih banyak orang gak baik daripada baik. Minoritas. Saya ingin siang hari ini kita belajar bagaimana sih Yesus melayani, bagaimana Yesus memenangkan orang-orang berdosa tanpa menghakimi, tapi mengasihi mereka. You know what? Dalam pelayanannya, Yesus tuh mengasihi yang tidak difavoritin. Yesus tuh mengasihi orang yang ditolak. Yesus mengasihi orang yang dibuang. Yesus tuh mengasihi orang yang dihina. Kita lihat contohnya. Yang pertama, Zakheus. Siapa Zakheus? Kata Pak Jojo, separuh Indonesia, separuh Yahudi. Karena dia bisa manjat pohon. Anda tahu itu cuma gurauan ya. Zakheus orang Yahudi. Dia bertubuh pendek. Kata Pak Jojo, orang yang bertubuh pendek akalnya jalan, smart. Nah, karena mau lihat Yesus, dia naik ke atas pohon. Nah, inti dari ceritanya adalah gini. Zakheus itu seorang pemungut cukai, pengkhianat bangsanya sendiri, bekerja kepada orang Romawi untuk memungut pajak. Dia sendiri makan pajak dari rakyatnya. Dia sangat dibenci. Saya jamin di sini nggak ada yang suka sama tukang pajak. Ada amin? Nah, Anda bisa bayangin kalau ada tukang pajak kita sembunyi, bener nggak? Kasih tahu bapak lagi keluar kota, gitu kan? Nah, Zakheus bukanlah orang yang disukai, bahkan dibenci oleh bangsanya sendiri. Tapi Yesus waktu datang ke kota itu, Zakheus naik di atas pohon. Kira-kira Yesus tahu nggak kalau bangsanya itu benci sama Zakheus? Saya yakin Yesus tahu, dia maha tahu, amin. Bisa-bisanya Yesus itu bilang, Zakheus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Kalau Anda milih teman, misalnya Anda orang yang tenar, Anda hati-hati nggak posting foto sama siapa? Hati-hati dong. Ada seorang ibu yang dia bertengkar hebat sama suaminya, dipukulin dan sebagainya, suaminya selingkuh dan sebagainya. Konseling sama kami, saya nasihatkan supaya dia sabar, supaya dia ambil waktu, doain, kasih suaminya waktu untuk bertobat dan sebagainya lah. You know, esa hamba Tuhan, kita nggak mungkin bilang gini, ceraikan saja, kan nggak boleh. Nah, nggak lama dia ketemu saya, few days after, few days, not even a week, nggak seminggu, beberapa hari, dia posting di setelah ketemu saya, dia foto, dia upload ke Instagram.
Jadi orang tahu, oh dia konselingnya sama Ibu Henny Kristianus, oke? Lalu dia posting beberapa hari kemudian, dia posting foto perempuan yang berselingkuh sama suaminya. Dia hancurkan nama baik anak perempuan ini. Ya memang perempuan itu nggak baik, tapi dia benar-benar burukkan namanya. Pokoknya semua diposting di Instagramnya. Saya kaget. Karena apa? Jeda berapa foto sama gua. Habis itu isinya itu. Orang mikir apa coba? Henny nih. Henny sesat. You know, saya tuh lagi diserang banyak pendeta. Nggak banyak lah, sedikit. Positif. Katanya pengajaran saya sesat sampai membuat para wanita jadi sesat, katanya gitu. Perempuan-perempuan emang pada kenapa habis dengar khotbah saya? Gitu kan? Setahu saya sejak saya khotbah tentang apa jadi lebih baik gitu. Iya katanya, jadi nggak jadi cerai dan sebagainya. Nah saya jadi, waduh, udah gua diomongin begini, begitu lagi dia. Dia ngajak saya ketemu lagi, saya udah nggak mau. Impact Community Indonesia punya tim counselors. Kami hire professional counselors, orang-orang yang diurapi untuk mengcounseling. Anda counseling sama saya tidak lebih benar daripada counseling sama mereka. Jadi harusnya mau counseling sama mereka, tidak perlu sama saya. Jadi saya arahkan ke counselor aja. Kenapa? Saya khawatir. Dia udah terlanjur begitu, udah terlanjur cerai, terus posting foto lagi sama saya. That's it, mentornya Henny. Saya takut dong. Nah, wajar sekali kita jaga hubungan sama siapa, karena kita takut nama baik kita tercemar, betul? Nah, Yesus ketemu Zakeus. Yesus tahu Zakeus tidak disukai, tapi Yesus memilih numpang di rumah Zakeus. Orang yang dibenci orang sekota. What do you think? Keren gak Yesus? Enggak. Anda akan bilang gini, kurang smart. Serius? Udah tahu orang itu gak baik, Anda langsung akan baca firman. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat itu ditulis setelah Yesus naik surga, by the way. Ya. Kemudian dia benar-benar duduk di rumah Zakeus. Orang di mana-mana kalau datang kasih makan minum dulu, bener nggak? Duduk makan di rumah Zakeus, belum khotbah saya rasa, belum. Baru makan, lapar pasti Yesus. Zakeus berdiri dan bilang gini, Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Katakan wow. Saya belum pernah melihat suami saya membaptis orang dari jahat jadi baik gitu ya. Misalnya kalau kita nginjil, orang itu bertobat, terus dia langsung gini. Pengalaman saya belum ada konglomerat yang bilang gini, Ibu Henny, separuh dari harta saya kasih buat Tangan Pengharapan. Pakai itu untuk tolong Indonesia. Amin. Terus dia bilang gini, kalau pernah ada orang-orang yang saya tipu atau saya rugikan, saya kembalikan 4 kali lipat. Belum pernah. Jadi saya perlu belajar sama Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan? Saya penasaran. Ternyata Yesus yang dia lakukan untuk memenangkan jiwa yang terhilang ini bukan dengan penghakiman, tapi dengan hubungan. Kita kalau belajar penginjilan, bagi-bagi roti, terimalah roti ini. Anda percaya Yesus? Anda sudah pernah dengar tentang Yesus? Belum. Percayalah, kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda pasti diselamatkan. Orang terima gak tuh roti? Ya terima. Habis itu dia bilang, terima kasih. Anda ke Singapura, Anda nginjil orang di taksi,
Saya dengar ada hamba Tuhan yang modelnya ketemu tukang gunting rambut, waitress restoran, supir taksi, tukang parkir, injilin semua. Keren. Tapi kurang berhikmat menurut saya. Karena Yesus memberi teladan. Anda tidak bisa nginjil dengan cara buang-buang ludah bahasanya. Anda harus bangun hubungan sama mereka. There has to be a reason. Kenapa Anda mau ngomong sama dia? Anda siapa? Kita kalau di lift, sesama jemaat ICI aja ngobrol nggak di lift? Enggak lah. Gitu kan kita? Gimana coba Anda mau beritain tentang Tuhan kalau Anda nggak kenal? Yesus nggak langsung bilang ini, Zakheus di atas pohon bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dia nggak gitu. Dia bilang, Zakheus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Yesus ngajarin kita apa? Kita nggak bisa menangin dunia ini dengan penghakiman kita. Kita harus bangun hubungan sama mereka. Lagi, Yesus duduk makan bersama dengan pemungut cukai yang lain, namanya Matius. Dan di situ ditulis gini, Yesus duduk di rumah Matius bersama dengan banyak pemungut cukai, dalam Matius 9 ayat 10, dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, inilah kita. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di dalam pelayanan kasih yang Yesus ajarin kita, kita harus belajar mengasihi orang, bukan menghakimi mereka. Kita nggak bisa melakukan keduanya sekaligus. Mengasihi dan menghakimi nggak akan pernah ada. Kita either harus pilih kita mau mengasihi orang itu atau kita menghakimi mereka. Dunia hanya bisa dimenangkan dengan kasih kita. Tuhan itu nggak mau seorang pun binasa. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dibilang gini, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik, metanoia, bertobat. Tuhan maunya semua orang bertobat, berbalik. Yesus itu menerima orang berdosa, kalau saya boleh bilang, apa adanya. Masih ingat waktu Yesus pertama kali menjamah hidupmu? Saya ingin tanya, waktu pertama kali Yesus menjamah hidupmu, apakah hidupmu sudah baik? Sudah suci? Sudah benar? Luar biasanya Yesus, dia terima kita apa adanya. Makanya saya sama Jojo ada nulis lagu, He loved me just the way I am. Dia mengasihi kita apa adanya. Bayangkan kalau misalnya Yesus bikin aturan untuk ketemu Yesus, Anda harus mandi kembang 12 kali. Atau Anda harus pakai baju putih. Atau Anda harus nyumbang dulu sekian juta rupiah ke gereja. Apa-apaan? Ketemu Tuhan itu nggak ada syaratnya. Secepat kamu mau bertobat, berbalik kepada Tuhan dan minta pengampunan, Tuhan menerima kamu dan mengampuni dosamu dan mencintai kamu seumur hidupmu. Katakan amin. Saya belajar, Yesus itu nerima orang berdosa. Dia jadi teman yang menolong mereka untuk mengerti jalan-jalannya. Mazmur 51 ayat 15, Raja Daud ngajarin yang sama. Raja Daud bilang gini, maka aku akan mengajarkan jalanmu
kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, intinya gini, Yesus ngajarin kita gimana menangin jiwa dalam pelayanan. Bangun hubungan, ajak makan. Benar? Pak Jojo udah khotbah. Bangun hubungan, ajak makan. Kalau Anda diajak makan sama orang, artinya orang mau bangun hubungan. Anda kalau naksir cewek, pengen lihat responnya, Anda ajak makan, dia mau apa enggak? Tapi kadang-kadang tertipu sih. Jangan-jangan dia mau makannya, dia nggak mau Andanya. Ya kan? Terus Anda mau ngelamar. Anda pengen pastiin calon mertua suka nggak sama Anda ajak makan. Kalau dia mau, harapan ada. Kalau dia nggak mau, lupakan saja. Dengar, Yesus ngajarin kita dalam pelayanan. Pertama, bangun hubungan dengan ngajak makan. Kedua, Yesus bangun hubungan, baru kemudian dia mengajar. Gak bisa kita ngajarin orang jalan-jalan kebenaran tanpa hubungan, bisa paham maksud saya? Kemudian yang luar biasa gini, orang berdosa tuh membutuhkan kita untuk mengerti kebenaran dan kasih Allah. Nah, gimana dunia bisa ngerti kasih Allah kalau kita gak tunjukin sama mereka? Bagaimana kita bisa nunjukin kasih Allah? Lewat kita mengasihi mereka dulu. Kemudian saya ingat Mother Teresa pernah tulis ini. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang gak peduli seberapa banyak pengetahuan kamu sampai mereka tahu kamu peduli sama mereka. Kayak kita punya anak. Anak-anak tuh kalau masih kecil, kita marahin gitu ya. Ya dia nurut karena takut. Tapi kalau anakmu sudah besar, lupakan saja. Anakmu remaja, Anda kalau tidak punya hubungan sama anakmu dan yang Anda lakukan hanya perintah-perintah, marah, Anda akan kehilangan anak-anak Anda. Makanya nggak heran anak-anak tuh kabur dari rumah. Anak-anak lebih cari temennya daripada orang tuanya. Anak-anak nggak mau terbuka sama kita. Yang kita harus lakukan adalah bangun hubungan. Ajak anak makan, punya waktu ngobrol sama anak. Jangan bahasa yang sok rohani melulu. Udah berdoa? PR gimana PR? Udah bikin? Omongan emak-emak dan bapak-bapak tuh gak laku kalau anak udah gede. Mereka bosen. You know, saya cerita pengalaman saya. Anak-anak saya sebel tiap kali saya bilang gini, udah makan belum? Udah mandi belum? Kenapa mandi malam-malam? Udah bikin PR belum? Dia curhat, dia bilang, oh, you say cuma merintah. Why can't you be my friend? Dia bilang gitu. Kenapa mama gak bisa jadi teman saya? Akhirnya saya rubah cara ngomong saya. Ini dasar emak-emak nahan lidah susah. Saya mulai bilang, hi, how are you? I miss you. Gak ada kata-kata lain. Dia bilang, I miss you too. Saya bilang, I love you too. Terus karena saya gak ada bahan, saya nanya, cerita dong sama mama. Tell me, what did you do all day? Dia mulai cerita, dia ngapain. Terus diem. Kamu gak mau cerita apa-apa sama mama? Terus dia bilang gini, mau cerita apa? Sometimes kita gak punya kosakata lagi, tapi paling gak kita berusaha. Saya bersyukur punya anak cowok yang kebalikan dari cicinya, suka cerita sama saya. Menyenangkan sekali kalau berduaan sama dia tanpa papanya. Dia bisa cerita apa saja karena dia gak takut sama saya. Jadi dia bisa cerita, dia pernah naksir cewek, dia cerita, so cool you know. Dan waktu orang tuh punya hubungan sama kita dan mereka percaya sama kita, dan mereka tahu bahwa kita sayang sama mereka, ngasih tahu apa-apa tuh jadi gampang. Amin. Nah kita nggak bisa dengan penghakiman. Yohanes 8 bicara tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tahu nggak, anak saya ingat ayat ini, kisah ini. Saya percaya bahwa anak-anak tuh kalau ke sekolah minggu dengerin firman, waktu mereka besar itu mereka ingat. Ajari anak-anakmu jalan-jalan Tuhan supaya dia tetap ingat sampai dia besar. Mereka bilang gini, Mami, I remember the verse Yohanes 8.
ayat 7. Anda tahu kisahnya yang perempuan yang kedapatan berbuat zina, lalu orang-orang Farisi bilang sama Yesus, ini kalau menurut hukum Taurat Musa perempuan begini harus dirajam batu sampai mati. Bagaimana menurutmu? Tentu Anda tahu bahwa orang Farisi hanya ingin mencobai Yesus, bukan? Menarik sekali. Saya suka banget. Ini kisah favorit dalam hidup saya. Yesus bilang gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk ke tanah. Orang banyak khotbah tentang Yesus nulis apa di tanah, I have no clue. Dia gak pernah bilang sama saya. Tapi yang saya tahu Yesus bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan Anda tahu dari kisahnya dikatakan, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua, karena saya tahu yang paling tua paling banyak dosanya. Nah, yang luar biasa lagi, ini perenungan buat kita. Siapa yang gak pernah bikin salah, siapa yang gak pernah bikin dosa, ayo tunjuk jarimu duluan sama orang berdosa. Anda yang suka mencela orang LGBT dan sebagainya, ayo saya mau tanya sini, siapa yang gak pernah berbuat dosa, siapa yang gak pernah bikin salah, berdiri duluan, tunjuk mereka. Yesus setelah lihat gak ada orang lagi, Yesus bangkit berdiri. Ayat 10 bilang gini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kamu, engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus kasih kesempatan buat perempuan ini. Aku tidak hukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau Anda masih ada yang jatuh bangun dalam dosa, Anda frustasi dengan dirimu sendiri, ikut Tuhan kok begini amat, jatuh bangun dalam dosa. Dengar firman Tuhan hari ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Manusia itu cepat sekali menunjuk kesalahan orang lain, tapi lambat sekali mengenali kesalahannya sendiri. Matius 7 ayat 3, Yesus bilang, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kalau kita sadar kita sendiri orang berdosa, kita nggak selalu benar, kita nggak selalu baik, yuk kita berhenti menghakimi orang lain. Kita mencela orang munafik, kita sendiri juga munafik. Kita nggak bisa melayani dengan kacamata penghakiman. Kita harus belajar bagaimana Yesus melayani dunia ini dengan kasih. Dari dia lahir sampai dia mati, dia mengakhirinya di dalam kasih. Amen. Kekristenan bicara tentang kasih. Love is kind. Ada orang-orang yang mungkin dilukai sama orang lain. Waktunya Anda lakukan firman Tuhan. Ada yang curhat sama saya, mertua saya nggak baik, menantu saya nggak baik, suami saya nggak baik. Siang hari ini lakukan firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Pulang ini lakukan yang berbeda. Bukan mengutuk, bukan memarahi, bukan membenci, bukan terus mengata-ngatai, gosipin orang di belakang. Mari kasihi mereka dan berbuat baik sama mereka. Yesus selalu ngajarin kita untuk punya roh yang berlawanan dari dunia ini. Dunia gak baik, kita harus baik. Because love is kind. Yang mau lakukan firman Tuhan sama-sama katakan amen.